Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam acara bincang-bincang ya Pak ya. Iya. Bincang-bincang di channel Dokter Sawit Dr. Agus Susanto. Nah, pada kesempatan pagi ini saya selaku mewakili milenial ya Pak. Oh. Selalu dibegitukan. Kapan sampai dibilang milenial? Nggak tahu, tahun depan masih dibilang milenial nggak ya Pak? Masih. Oh masih ya Pak. Itu saya takut nih Pak, nggak dibilang milenial lagi. Oke Pak, jadi gini Pak, beberapa milenial itu kan memasuki dunia kerja, dunia karir ya Pak ya. Iya. Karirnya mau di pekerjaan, mungkin untuk studi di lebih tinggi juga termasuk karir. Nah itu kan Pak. Nah terus untuk mencapai karir itu kan goalnya kan bisa dibilang wah harus sukses ini. Iya. Nah ini yang saya tanyakan ini Pak, sebenarnya sukses itu apa? Kemudian bagaimana sih Pak cara mencapainya ini Pak? Iya. Ya kalau nanti gini Mas. Ya, terima kasih pemirsa. Untuk sukses itu Mas dulu ada namanya 8 sukses. Wah, itu nanti kita bahas lain waktu. Apa sukses itu tidak hanya ini Mas, tidak hanya materi harta. Yang kedua keluarga. Misalnya ini masih pembahasannya belum saya lengkapkan. Sampai kan belum membentuk keluarga. Ya, belum sukses kan gitu. Tapi kan ke arah itu nanti yang kita bahas itu kan gini Mas. Melihat orang ciri-ciri ini akan sukses belum? Oh, nah, itu bisa dilihat ya Pak ya? Bisa dilihat. Okay. Akan yang akan kita bahas itu dulu karena gini Mas, cerita milenial Mas. Situasi keadaan itu berubah. Zaman dulu itu kan tabu Mas, ada milenial kerja di ini loh, di suatu kantor. Pak, saya apa ya, besok permisi mau melamar kerja di bagian sana. Oh, kalau zaman dulu kan, wah, gitu kan Mas, ini bunuh diri ya, kan gitu. Sekarang biasa pindah-pindah itu terus menyampaikan hal yang begitu. Dan yang penting Mas, sekarang kan tempat tidak begitu mempengaruhi. Oh, tempat kerja itu enggak terlalu. Iya, karena banyak milenial yang kerjanya di rumah, online, apa tidak tergantung apa sistem yang rigid yang kaku dan gitu. Nah, jadi kita sekarang kembali ke ciri-ciri sukses ya Pak. Ya, saya ini ya bukan saya sendiri yang apa, tapi saya memformulasikan dari yang pernah saya baca. Kalau saya itu selalu mengacu pada triangle. Segitiga. Itu. Jadi ini segitiga kesuksesan. Segitiga kesuksesan. Itu saya kan apa terpengaruh oleh triangle disease. Karena background Bapak itu dermatologis. Iya, betul. Itu kan segitiga Mas. Jadi segitiga itu kalau nanti kita tanya bolak-balik jatuhnya ke situ Mas. Yang pertama itu adalah hardware-nya. Hardware itu ya hard skill. Ya, contoh dari hardware itu supaya ciri orang sukses itu dia di situ pasti kerja keras. Masuk yang di buletan ini Mas. Iya, Pak. Pantang menyerah. Ya, disiplin. Ini kan semua yang hard, semua yang kemampuannya kan kira-kira di situ kalau mau sukses. Kalau orangnya kalau udah pantang menyerah, semangat, nah itu udah ciri-ciri Mas. Itu udah kita intip kategori hardware-nya, hard skill-nya udah terpenuhi. Coba sebutkan lagi. Yang contoh yang ciri-ciri orang mau sukses yang kategorinya hardware. Nah, apa Bob? Coba kamu tahu nggak ciri-ciri yang itu tadi kategori hardware, hard skill? Tadi kan contohnya disiplin. Nah, ada lagi nggak Bang Bobe ini? Ya kerja keras loh Pak. Kerja keras. Sudah tadi kerja keras nomor 1 Bang. Iya, kerja keras, pantang. Semangat Pak, semangat. Wah, semangat. Itu kan pasti masuk di situ. Kalau nggak semangat mana bisa Mas. Antusias. Wah, itu. Apa Mas Bani lagi coba? Kemampuan bisa menyesuaikan diri Pak. Wah, ini jawaban yang lain nanti. Iya. Jadi ya nanti kita masukkan. Jadi yang kedua Mas, buletan yang kedua itu adalah software-nya, soft skill-nya. Ini kan kemampuan bersemangat, maju, tapi juga soft-nya itu juga harus mendukung sukses Mas. Nah, kalau saya mendukung yang soft itu apa? Ya jujur. Ya, terus istiqomah, terus rendah hati. Nah, itu termasuk sifat-sifat yang banyak disukai orang. Meskipun kerja keras Mas, tapi kalau itu tadi sombong, nggak mau kerja sama, nggak jujur, apalagi Mas. Itu nggak menuju ini tadi, nggak ini gitu.
ini masuk tapi ini nggak masuk kriteria. Nggak masuk, jadi itu saling menopang. Makanya segitiga itu interaksinya harus kena. Iya. Itu yang softnya Iya, itu tadi mas, yaitu kepribadian, yaitu sifat-sifat yang itu mas. Nah, helpful, suka membantu, suka menolong, kan gitu. Apalagi Bob, coba yang soft. Apa? Apa ya? Apa ya lah itu kamu terus nyoteng kok terus lupa. itu mendengarkan ya mas. Dari soft ini tadi. Coba kan banyak itu yang sifat yang baik-baik yang soft itu. Yang apa? Kan bisa bang, tidak berbohong. Gitu. Ya kadang bohong sih. Kadang bohong sih gitu. Ya. Kemudian yang nyambungnya ketiga menyambungnya tadi mas. Itu adalah sifat-sifat atau kegiatan yang memperbaiki keduanya. Apa itu? Orang yang mau belajar. Mau dikritik. Mau adaptasi, mau berubah, mau belajar. Tadi udah ya. Nah, jadi inilah semua ya. Maksudnya kayak gini loh. Kalau yang hardnya kurang semangat, ya mau belajar lah, dikasih tahu mau lah semangat kan gitu. Ini sifat itu grup sendiri, grup adaptasi, grup mau belajar apa tadi, ya gitu. Nah, ini kalau dikasih tahu jangan ngeyel mas. Iya ini. Kayak tadi berarti kan yang kedua tadi. Misalnya gini, yang ini kurang jujur misalnya. Nah. Dan ini karena ini ada sering sekolah, dengarkan skillnya tadi tambah jujur. Harus jujur. Sadarlah. Sadar. Berarti ini di sini ada kesadaran ya Pak? Iya yang ketiga ini segitiga namanya mas. Jadi apapun ceritanya nanti pasti letaknya itu ada di 3 tempat menurut saya ya. Dari itu tempat begitu mas, ini dapat dipercaya, alamin, itu kan gitu. Jadi kalau kita sudah berpikir 3 ini mas, wah itu udah nampaknya mau maju cepat. Gimana mau maju misalnya sampean gini, sampean kan bikin video gini kan, kerja keras malam kerja gitu. Ini udah pantang menyerah, ini udah calon sukses. Iya kan mas. Wah ini terus ini skillnya ini. Nah, ini gampang nggak marah, dan sering suka menolong, membantu, dan suka menabung. Menabung video. Iya. Tapi ya kunci ini juga penting, sampean untuk lebih maju lagi. Ya sampean kan mau belajar, mau Favi, Adobe After Effects, Filmora, itu kan semua ada di sini mau belajar. Dan tentunya kalau dikritik jangan marah, gitu mas. Sabar, cool itu tadi di sini, gitu. Ya, ada pertanyaan mas Bani? Ya, cocok itu kira-kira? Cocok Pak? Jangan cocok aja. Jadi Pak kalau kategori ini Pak sukses kita memiliki visi masuk di dalam segitiga yang mana Pak? Ya visi itu artinya ini mau belajar, mau memperbaiki. Iya, gini. Jadi disinilah adaptasi mau ciri gitu. Iya Pak. Ya, jadi ada di letaknya di sini. Iya Pak. Nah ini saya ada pertanyaan nih Pak. Iya. Ketiga titik dalam segitiga itu tadi, itu kan tadi kebanyakan dari dalam diri sendiri Pak. Nah kalau adanya orang lain itu dia masuk di segitiga yang tadi, atau itu nanti jadi bahasan yang berbeda Pak? Oh itu tetap ada kaitannya ke masing-masing mas. Ini kaitannya yang ini misalnya mas. Iya Pak. Ada, ini sering dikritik ini gampang marah, kenanya ke sini. Iya Pak. Kan ini menuju ke tempat mana? Orang lain mempengaruhi, ngajak malas misalnya, tidak kerja keras, terpengaruh, kan gitu. Berarti adanya orang lain itu memberikan efek ke 3 titik itu ya Pak ya? Betul. Itu kalau di orang penyakit namanya nanti segi 4 penyakit. Dan nanti ada piramida penyakit. Sepanjang waktu juga bisa berubah karena ada faktor waktu. Ada faktor waktu ya Pak ya? Iya, bisa meningkat, bisa menurun, kan gitu. Yang dulunya rajin nggak rajin, yang dulunya jujur nggak jujur, yang dulunya mau belajar nggak mau belajar lagi, kan itu ada faktor orang eksternal, lingkungan, waktu, kan gitu. Wah ini mantep lah. Mantep nih Pak. Wah memuji diri sendiri. Semakin inilah memberikan pencerahan. Jadi semakin semangat. Gitu lah. Ini kan kita merangkum sendiri, ini obrolan sendiri mas ya.
apalagi Mas Bobi ini yang masih muda, dia mau ciri-ciri mau sukses gitu. Jadi cita-cita itu dibangun. Nah, cita-cita itu harus tinggi tadi Mas. Sering saya challenge. Kamu seperti ini harus memiliki ini gitu. Kira-kira kamu udah mau ciri-ciri jadi maju nggak, Bob? Maju lah Pak. Wah, alhamdulillah. Contohnya apa, Bob? Bekerja keras Pak, pantang Wah, menyerah. itu saya yakin dia sering kerja keras, Mas. Sore-sore saya suruh apa, dia kemarin, Mas, itu udah ngecek pandan wanginya itu. Wah, betul pandan wanginya. Oh, ini berarti kerja kerasnya betul. Nah, kemudian yang ini ya selama ini dia ini, Mas, jujur, dia selama ini ya jujur selama ini belum terpengaruh waktu tadi. Nah, itu tadi. Ya, kemudian dari segi sini Mas, nah ini mau belajar ini, dia udah kategori mau belajar Mas. Dulu dia udah aku kasih tahu kalau mau jualan online itu bikin Instagram, bikin Facebook, bikin YouTube. Nah dia mau belajar, itu kan untuk maju. Iya kan, Bro? Betul Pak. Dan peningkatan penjualanmu kan lumayan kan? Lumayan Pak. Lah itu Mas, dia mau belajar. Kalau sudah di gini, udah dikasih nggak mau belajar payah Mas. Aku mumet lah suruh belajar ini Instagram, mau nggak mau bikin, nah itu nggak bakal maju. Karena berubah, dunia ini berubah Mas, itu harus diikuti. Betul. Iya kan Mas. Ya saya tua ini terpaksa ya kan Mas. Aku tua ya main Instagram, masa Bobi kalah sama yang tua Mas. Dan kalau ngomong ini tadi Pak, harus mengikuti tadi Pak, itu termasuk kemampuan beradaptasi tadi. Oh di sini lagi Mas, betul. Masuk lagi kan lagi. Masuk lagi kota. Masuk Pak Eko. Kayak gitu. Oke, siap. Gimana Mas, sudah Ya, cocok Pak. nampaknya? Terima kasih banyak Pak atas apa ya, sharing-sharingnya, pandangan-pandangannya, sehingga kami yang milenial ataupun dari pemirsa sekalian saling apa ya, menginspirasi bersama gitu Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sampai jumpa kembali pemirsa dalam acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.